Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku. Wah, sudah ada yang masuk. Hari ini Sapa Pagi tanggal 8 September 2020. Kita tunggu teman-teman yang lain ya buat datang, buat masuk ke sini. Untuk Sapa Pagi hari ini akan ada pesan-pesan kali ya dari salah satu guru di SMP kita tercinta ini. Nah, sembari tunggu yang lain, kalian boleh chat-chat dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya, seperti biasa ya, Ibu sapa-sapa kalian dulu. Terus setelah itu nanti akan ada penyampaian tentang literasi ya Bu ya. Ya, tentang literasi dari pakar literasi kita. Wih. Oke, sambil nunggu yang lain, Ibu juga mau share-share dulu linknya ke grup yang ada di WhatsApp. Kamu juga nanti jangan lupa ajakin teman-teman buat masuk ke live stream ini ya. Nanti ada beberapa tips and trick mengenai literasi ini. Oke, kita tunggu 5 menit ya. Sembari nunggu 5 menit, kalian boleh dong chat-chat dulu siapa nih yang udah masuk nih, udah ada sekitar 4 orang. Ibu nggak tahu nih siapa yang udah masuk. Oke. Jangan lupa kalian sarapan ya, mandi dulu pagi-pagi sebelum belajar. Jadi belajarnya seger, gampang masuknya. Kalau udah sarapan, kalau udah mandi, terus jangan lupa juga setiap hari Selasa pembiasaan sholat duha, buat upload foto sholat duha ke wali kelas masing-masing, oke? Suara jelas nggak sih di kalian? Jelas saya. Ibu sudah sedekat mungkin dengan sumber wifi. Oke, sebentar Ibu share dulu sembari nunggu yang lain ya. Hai, yang Septiani. Apa kabar? Nah, oke, udah mulai berdatangan. Kita tunggu dulu sebentar lagi ya. Kayaknya kamu mending sebelah sana aja. Hah? Oke, sembari kita nunggu yang lain ya. Ada Rafli Moldi. Gaya bener. Oke, nanti dicobain komen ya. Komen ya itu suara Ibu jelas atau enggak. Nanti kalau misalkan nggak jelas, nanti Ibu cari lagi posisinya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala tentang jaringan atau teknis ya. Karena minggu lalu kita ada terlambat karena ada gangguan teknis dan segala macam. Mudah-mudahan hari ini lancar dan kalian belajarnya nggak jadi terganggu. Ibu kayak shiny gitu nggak sih? Iya Ibu. Iya, ya ampun, nggak apa-apa lah ya kayak orang Korea, dui gitu kan. Oke, karena kita harus selalu jaga kesehatan ya gengs, jadi kalau bisa kalian keluar pagi-pagi berjemur ya, udah mandi, udah sarapan, kalian berjemur dulu sebentar karena itu matahari pagi kan bagus ya buat kesehatan. Jadi kalau bisa sebelum kalian belajar, jadi kalian sarapan dulu, mandi dulu, terus kalau bisa olahraga dulu sebentar ya. Oke, ada yang udah masuk di sini. Oh, ada Hesti juga. Halo Hesti. Ada yang Septiani, ada Rafli Moldi. Oke. Kalian jangan lupa ajakin teman-temannya buat
ikut streaming di sini ya Sapa Pagi, karena akan ada beberapa tips and tricks. Hari ini kalau minggu lalu kita bicaranya dari Pak Ferry ya, mengenai tausiah tentang amanat-amanat yang dari Pak Ferry minggu lalu. Nah, kalau untuk yang sekarang temanya adalah literasi. Jadi nanti akan ada tips and trick mengenai literasi, bagaimana biar kita bisa istilahnya pembiasaan ya, karena literasi itu nggak cuman baca aja, jadi ada juga beberapa macam jenis literasi nanti dikasih tahu sama Bu ininya. Oke, hari ini kita mulai aja. Tapi berhubung kayaknya ibu guru kita sedang ke toilet, jadi sebentar ibu cari dulu posisi sebentar ya. Ya, tunggu sebentar, ibu panggil dulu bintang tamu kita hari ini. Kalian tunggu dulu, jangan kemana-mana. Oke, mari kalian jajakin dulu teman-teman yang lain buat masuk ke sini ya. Tunggu sebentar. Ini enggak ini. Oke, ibu udah panggilin bintang tamu kita hari ini. Nah, sembari ditunggu, beliau lagi siap-siap dulu. Oke, sembari menunggu coba ibu sapa-sapa dulu yang udah ada di sini. Ibu bisa lihat nggak sih siapa sih yang udah datang di sini, yang udah standby pagi-pagi nemenin ibu ya. Ada yang Setiani, ada Raffi Moldi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada Raffi Moldi. Raffi Moldi itu siapa sih, emang namanya Moldi ya? Oh, ibu baru tahu loh, karena ibu nggak ngajar kelas 8G ya, maafin ya, ibu nggak tahu. Terus, iya, waalaikumsalam Rafli. Alhamdulillah, gimana kabar kamu di rumah? Terus ada siapa lagi nih? Ada Hesti, aku alumni. Oh, Hesti alumni, pernah diajarin sama ibu nggak? Nggak kayaknya ya. Oh, alumni tahun 2017. Oh, kayaknya ibu belum ada ya. Mungkin Hesti juga nggak kenal sama ibu ya. Ibu baru masuk itu tahun 2019 nih kayaknya. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Oh iya, Hesti, ajakin dong alumni-alumni yang lain. Siapa tahu ada yang belum subscribe. Nanti bisa juga loh ketemu atau ngelihat guru-guru yang lain streaming juga di sini live ya. Hesti di SMA mana sekarang? 2017 berarti masih udah lulus ya? Belum ya? Iya ya, kayaknya udah lulus ya SMA-nya. Oke, sembari menunggu kalian bisa siap-siap dulu, ngambil dulu sarapan sambil ngemil-ngemil sembari menanti nanti ada bintang tamu kita buat menyampaikan tips and trik mengenai literasi. Ibu satu ini udah
istilahnya sering jadi guru percontohan di Kabupaten Bandung. Jadi kalau misalkan kalian ada minat mengenai membaca atau misalkan minat mengenai hal-hal terkait kayak apa ya, kayak mading gitu ya, literasi-literasi gitu kayak apa ya, kalian tahu sih yang kayak baca berita gitu ya. Nah itu juga beliau senang juga tuh ngurusin siswa-siswa yang lomba-lomba baca berita, lomba-lomba mengenai bedah buku gitu. Nanti kalau misalkan kalian ada minat di situ, kalian bisa menghubungi beliau ya. Oke, oh ya ini juga belum share di grup, tunggu sebentar ya. Kalian juga jangan lupa ajakin teman-temannya buat ikutan di sini. Jadi makin rame deh kita. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya juga di live chat boleh nanti Ibu bacain ya. Jadi biar seperti kita hari ini banyak. Oke kemarin sepi waktu bulan minggu lalu. Mungkin karena terlambat kali ya ibunya dan ada beberapa kendala. Mudah-mudahan hari ini mah enggak, lancar aja ya. Oke. Nah, untuk hari ini karena ibunya sudah datang, jadi kalian siapkan kalau misalkan ada mau mencatat silakan untuk mencatat karena beliau ini ya pakar ya. Jadi kalian catat apa yang penting ya. Oh ya jangan lupa nanti setelah ikutan live stream ini kalian fotoin sholat duha seperti biasa. Oke, Ibu panggilin aja untuk mengefektifkan waktu ya, karena kalian juga harus belajar. Kepada Ibu Lena, mungkin kalian juga pernah diajar ya sama Bu Lena atau Hesti ya, alumni mungkin juga ada pernah diajar. Ibu pernah mengajar Hesti nggak 2017? Iya. Iya, nah, nanti Hesti juga ketemu sama Bu Lena, oke? Kepada Bu Lena saya persilakan. Terima kasih Bu Tami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua, apa kabar? Ya, harapan Ibu semuanya sehat ya. Dalam kondisi yang seperti sekarang, yang katanya masih new normal, kita harus istilahnya, kalau bahasa Sunda mah ngawayahnakeun ya, dalam kondisi apapun, proses pembelajaran dan segala macamnya harus tetap berlangsung. Ya, jujur kondisi ini sangat Ibu rindukan bertemu dengan kalian seperti biasa ya. Biasanya kita melakukannya bersama-sama di lapang, yaitu kita berliterasi bersama-sama. Ya, mungkin untuk kelas 8 dan 9, gerakan literasi sekolah itu adalah hal yang sudah biasa ya. Kalian sudah tahu karena kita secara rutin mengadakan acara tersebut di lapang paling tidak 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Tetapi untuk anak-anak kelas 7, mungkin ini adalah hal baru, bahwa gerakan literasi sekolah adalah hal yang baru buat kalian yang kelas 7. Untuk itu, Ibu akan menyampaikan hal-hal terkait literasi untuk kalian semua. Untuk kelas 8 dan 9 pun tidak ada salahnya mengikuti kegiatan ini ya. Yang pertama ingin Ibu sampaikan adalah mungkin kalian bertanya-tanya, atau sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu ya, terutama untuk kelas 7 yang belum kenal Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Lena. Ibu mengajar bahasa Inggris di kelas 9. Nanti kalian di kelas 9 insya Allah ketemu Ibu ya. Nah, selain itu Ibu juga dulu beberapa waktu lalu Ibu adalah seorang pembimbing kegiatan LRCKB. LRCKB itu adalah Leader Wedding Challenge Kabupaten Bandung, yang sekarang Ibu sudah digantikan oleh UI karena Ibu sudah berada di sana selama 5 tahun ya. Jadi untuk penyegaran maka di rolling pergantian ya. Sekarang pembimbing LRCKB adalah Ibu Ii Rustikawati. Nah, kembali ke tujuan awal bahwa pada kesempatan ini Ibu akan mengupas sedikit saja tentang gerakan literasi sekolah.
ya. Kalau kalian bertanya, Bu, apa itu gerakan literasi sekolah? Gerakan literasi sekolah adalah suatu kegiatan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, di bawah naungan kegiatan Gerakan Literasi Nasional. Hal ini digulirkan oleh pemerintah melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Tentu saja hal ini digulirkan dengan tujuan-tujuan tertentu untuk kemajuan seluruh siswa yang ada di Indonesia. Kira-kira tujuannya apa ya pemerintah menggulirkan regulasi tentang kegiatan berliterasi? Iya, ya. Tujuan utamanya adalah tujuan utama dari kegiatan gerakan literasi sekolah adalah untuk meningkatkan minat baca siswa. Siswa yang mana, Bu? Seluruh siswa yang ada di Indonesia, mulai dari siswa SD, SMP atau sanawiyah, kemudian SMA. Ya, jadi targetnya adalah mulai dari siswa SD, SMA, SMP dan SMA. Ya. Inti tujuannya apa, Bu, dari kegiatan ini? Tujuan intinya adalah untuk membentuk budi pekerti. Ya, budi pekerti apa? Membentuk karakter yang baik dari seluruh siswa yang berada di Indonesia. Lalu mungkin kalian bertanya, apa hubungannya kegiatan berliterasi atau membaca? Ya, literasi itu bisa membaca, menulis, menyimak. Apakah ada korelasinya antara membaca dengan budi pekerti yang baik? Jawabannya ada atau sangat ada. Contohnya apa, Bu? Ya. Jadi begini, ketika kalian sudah mulai suka membaca dan membaca itu dilakukan secara rutin karena sudah menjadi hobi, hal itu akan menolong kalian menjadi pribadi yang lebih disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam banyak hal. Ya. Dalam banyak hal yang menyangkut aspek kehidupan. Contohnya, ketika kalian suka membaca, kalian akan mengatur waktu kalian dengan baik. Ya, kalian akan bertarget bahwa misalnya dalam 1 bulan saya harus membaca buku sebanyak 2 buku dan itu harus selesai, misalnya seperti itu. Ya, target itu tidak akan sama pada setiap orangnya. Ya, si A bertarget, saya sih dalam 1 bulan, Bu, bertarget 5 buku harus selesai saya baca, bagus. Ya. Kemudian yang lain barangkali, Bu, kalau saya mampunya 1 bulan 1 buku, tidak masalah. Yang penting ada suatu kegiatan membaca yang kalian lakukan secara rutin. Ya. Inti tujuannya adalah kembali lagi bahwa hal tersebut akan membantu kalian membantu kalian menjadi pribadi yang lebih baik melalui kegiatan membaca ini. Ya, karena kalian punya target-target tertentu dalam hidup kalian, dalam hari-hari kalian, ya. Misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, dalam 1 bulan saya bertarget 2 buku yang saya baca. Nah, dari situ, dari kebiasaan-kebiasaan awal seperti itu akan berlanjut kepada kebiasaan disiplin lainnya. Disiplin yang seperti apa, Bu? Dalam banyak hal. Ya, disiplin yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah adalah ketika kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, ya, kalian akan melaksanakannya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Kalau kedisiplinan itu sudah tertanam dalam diri kalian, itu satu contoh kecil. Ya, dalam kondisi seperti yang kalian ketahui ya, dalam kondisi new normal seperti sekarang ini, kita masih PDR, belajar dari rumah. Dan setiap hari kalian mendapat materi dari Bapak Ibu guru, mendapat materi sekaligus mendapatkan tugas. Ya, ini pengalaman yang Ibu rasakan dari beberapa kali materi dan tugas yang Ibu sampaikan kepada kalian. Sebagian besarnya terlambat mengirimkan tugas, bahkan tidak mengirimkan tugas. Ya, padahal Ibu sudah berusaha untuk membuat tugas itu sesederhana mungkin supaya dapat kalian jangkau, supaya kalian bisa mengerjakannya tanpa terbebani terlalu berat, tanpa merasa terbebani seperti itu. Tetapi masih banyak di antara kalian yang tidak mengumpulkan tugas, bahkan tidak ikut ulangan walaupun sudah diingatkan berkali-kali. Nah, itu berangkatnya dari mana? Ya,
Berangkatnya dari mana? Salah satunya adalah karena kalian tidak atau belum suka membaca. Jadi kegiatan literasi, kegiatan membaca, menulis belum tertanam dalam diri kalian, yang kesananya kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang kurang baik, seperti tidak disiplin waktu, tidak tepat janji, ya. Misalnya ibu menanyakan kepada salah seorang siswa atau beberapa siswa tentang ulangan yang belum dilakukannya. Ibu melakukan tagihan bahwa, ayo kita ulangan. Iya, iya Bu, besok lusa, pada akhirnya tidak. Jadi, nah hal ini yang akan kita kikis sedikit demi sedikit dengan atau melalui pembiasaan membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis yang dilakukan secara berulang-ulang, secara continuous, itu akan membantu kalian menjadikan atau akan membantu kalian menjadi pribadi yang lebih disiplin karena kalian punya target-target dalam hidup kalian. Ya, halo, ya kalian masih menyimak ya. Kemudian lagi yang terkait dengan kegiatan literasi ini akan membantu kalian. Literasi itu banyak jenisnya ya, bukan hanya membaca, menulis, menyimak dan lain sebagainya, itu adalah kegiatan literasi. Di samping dari tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter atau budi pekerti yang baik, hal ini, kegiatan literasi ini akan membantu kalian untuk menjadi lebih sehat, ya. Kenapa lebih sehat, Bu? Karena orang yang suka membaca, insya Allah tidak mudah pikun, walaupun sudah tua, ya. Asal kegiatan membaca itu dilakukan secara kontinus, ya. Jadi membaca itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Di samping kita akan mengetahui banyak hal, kita juga akan terhindar dari penyakit pikun kalau kalian nanti menua, usia kalian menua, ya. Kemudian pengetahuan kalian akan banyak, wawasan kalian akan luas. Nah, seperti itu. Banyak hal positif yang kalian akan dapatkan ketika membaca adalah sudah menjadi budaya keseharian kalian. Kita lihat contoh-contoh orang yang hobi membacanya itu sudah sangat hebat, ya. Ini pengalaman ibu ketika ibu bertugas keluar melihat kegiatan mereka sehari-hari, entah itu anak-anak, remaja, orang tua, mereka tidak lepas dari buku, ya. Mereka tidak lepas dari buku. Di rumah-rumah mereka pun yang terpampang itu biasanya itu lebih banyak buku daripada pernak-pernik yang lainnya. Jadi di satu rumah selalu ada ruang membaca dengan buku-buku yang banyak yang mereka baca setiap harinya, ya. Oleh karena itu, walaupun mereka tidak berpendidikan tinggi, misalnya pendidikan mereka hanya sampai SMA, tidak sarjana, tetapi pengetahuan mereka sangat luas, ya. Dari mana itu dapatkan? Dari membaca, ya, dari membaca yang dilakukan berulang-ulang. Nah, dari beberapa hal positif yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan kalian tertantang ya untuk mau membaca lebih banyak lagi, lebih bertarget, lebih continuous lagi. Nah, berkaitan dengan kegiatan gerakan literasi sekolah ini, di sekolah kita pun, terutama ini informasi untuk kelas 7 ya, karena kelas 8 dan kelas 9 sudah tahu. Di sekolah kita pun ada satu komunitas yang bergerak di bidang literasi ini, yaitu Leader Reading Challenge Kabupaten Bandung, yaitu satu komunitas membaca yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, di mana di setiap satu sekolah dijaring beberapa siswa yang betul-betul punya minat baca yang tinggi untuk membaca buku secara berkelanjutan, setiap hari membaca buku, dan buku-buku yang sudah dibacanya itu harus direview dengan target dalam 1 bulan anak-anak LRCKB ini harus membaca 2 buku minimal 2 buku dibaca kemudian direview. Nah, reviewnya itu dalam bentuk tulisan dan gambar yang oleh pembimbing LRCKB-nya setiap bulannya disetorkan ke gugus sebagai bentuk laporan bahwa di sekolah kita komunitas LRCKB ini berjalan dengan baik. Nah, untuk siswa kelas 7 nanti di bulan Januari, kalau kalian berminat untuk bergabung di komunitas ini, silahkan kalian dapat menghubungi Ibu Iif Rustikawati, karena setiap tahunnya
dijaring 5 orang siswa yang betul-betul berminat atau mempunyai minat baca yang tinggi untuk bergabung di LRCKB untuk mengasah kemampuan membaca dan menulis. Dan hal ini akan sangat membantu kalian dalam hal-hal berikutnya yang terkait dengan pembelajaran, ya. Karena kegiatan membaca ini akan sangat menolong kalian meningkatkan ketajaman berpikir kalian, meningkatkan wawasan yang lebih luas, mengetahui hal-hal yang belum orang lain ketahui. Kalian akan tahu lebih dulu kalau kalian suka membaca buku, ya. Mungkin untuk sementara itu barangkali ada yang bertanya, nanti Ibu lihat dulu. Iya, halo, selamat datang Hesti. Kemudian, ya Hesti, apa kabar? Semoga sukses ya di SMA atau SMK sekarang. Kemudian, waalaikumsalam untuk Dava, Sahnas, ya. Ibu sapa juga Septiani. Assalamualaikum Bu, saya Kesya dari kelas 7D. Assalamualaikum. Kemudian Naila Fauzia, waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabung ya. Kemudian ada Nabila dari kelas 8D. Kelas 7-nya mana ya? Silahkan kalian kalau mau chat, mau tanya sesuatu tentang literasi, silahkan. Silahkan bertanya. Berapa menit ini? 5 menit. Oke, kita masih ada waktu sedikit lagi, ada waktu 5 menit lagi. Kita simpulkan ya hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi gerakan literasi sekolah ini di dalamnya memuat kegiatan membaca dan menulis buat seluruh siswa yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan atau menumbuhkan budi pekerti dan karakter siswa supaya lebih baik, ya. Menumbuhkan budi pekerti yang baik ini berangkat dari kebiasaan membaca yang disiplin, yang berturut-turut. Setiap hari kita membaca, kita disiplin dengan waktu, kita disiplin dengan tugas, kita tepat waktu, tepat janji, ya. Jadi membaca dan menulis, ya, membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam banyak hal. Ini kaitannya dengan, Ibu kembali lagi kepada yang tadi ya, kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi ketika minat bacamu sudah tinggi, kalian akan disiplin dalam banyak hal, termasuk dalam hal memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Ya, harus tepat waktu karena setiap tugas ada deadline-nya. Ya, kalian baca deadline-nya kapan, jam berapa, nah itu harus terpenuhi. Jangan suka-suka kalian. Ketika misalnya, Ibu hari ini Ibu ada materi bahasa Inggris di kelas 9, deadline-nya hari ini, Ibu kasih waktu sampai jam 9 malam, supaya semuanya selesai. Biasanya tugas Ibu semuanya sampai jam 9 malam, tapi apa yang Ibu dapatkan? Paling yang masuk 7 orang. Ya, ketika ditanyakan lagi, kenapa ini tugasnya baru 7? Nanti baru pada heboh. Gimana Bu, boleh nyusul dan lain sebagainya. Nah, itu akan memberatkan kalian, ya. Tugas yang kalian tumpuk akan memberatkan kalian, makanya kerjakanlah sesuai dengan deadline yang diminta. Karena insya Allah setiap tugas yang diberikan tidak akan memberatkan kalian, tidak akan terlalu membebani kalian, dan tidak akan menjadi beban kalau kalian melaksanakannya tepat waktu. Tugas hari ini, kerjakan hari ini, tugas besok, kerjakan besok. Jangan ditumpuk, kalau ditumpuk kalian akan kecapean sendiri. Akhirnya kalian frustasi, ya udah deh nggak usah dikerjakan karena tugasnya kebanyakan. Kebanyakan karena kalian tidak mengerjakan tepat waktu. Balik lagi ke kegiatan literasi nasional, kegiatan gerakan literasi sekolah. Semoga kesukaan kalian kepada membaca dan menulis akan membantu kalian menjadi lebih disiplin dalam segala lini, ya, dalam segala hal, ya. Lebih tepat waktu, tepat janji, dan tepat segalanya, ya. Dan itu akan menjadikan kalian pribadi yang unggul, ya, karena tidak ada yang tertinggal dari tugas-tugas yang diberikan guru, ya. Sekali lagi, kepada kalian yang sudah terbiasa membaca buku, sudah terbiasa menulis sesuatu, misalnya puisi, cerpen, Ibu ucapkan terima kasih, congratulations, I give to my 2 thumbs for you all. Bagi yang belum suka membaca, mari kita mulai membaca dari sekarang, ya. Membaca itu menyenangkan, membaca itu sehat, membaca itu hiburan, ya. Untuk kesempatan ini, itu saja dari Ibu. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi di
di lapang sekolah ya, pada saat kita sudah bisa bersekolah secara normal. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi tentang literasi di sekolah dalam keadaan yang normal. Kita berdoa bersama ya, semoga kondisi sekarang ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bersekolah seperti biasa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Lena yang sudah memberikan informasi mengenai gerakan literasi sekolah ya Bu Lena ya. Jadi nanti untuk kalian yang punya minat baca, pengen disalurkan atau ingin ikut komunitas, silahkan kalian menghubungi. Sebenarnya udah dipegang oleh Bu Iik ya Bu Lena. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ikutan di komunitas gerakan literasi sekolah bisa menghubungi Bu Iik, atau misalkan mau ke Bu Lena aja karena kenalnya sama Bu Lena, boleh nanti dikerahkan lagi ke Bu Iik ya. Oke, untuk hari ini alhamdulillah ya teman-teman semua, kita sudah masuk jam 7.31. Jadi untuk sapa pagi hari ini cukup singkat dan padat ya. Jadi untuk teman-teman, anak-anakku semua kelas 7, kelas 8, kelas 9, jangan lupa untuk setiap hari Selasa itu pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 7.30 kalian ikut dulu live streaming di YouTube untuk sapa pagi, karena akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh guru-guru. Kemudian jangan lupa juga setiap hari Selasa mengirimkan foto soal pembiasaan sholat duha. Oke, pembiasaan sholat duha dan video Asmaul Husna, pembacaan Asmaul Husna ya. Nanti ditunggu videonya, ditunggu juga fotonya sebagai pembiasaan setiap hari Selasa. Sebenarnya nggak mesti kalian hari Selasa aja ya sholat duha, karena itu hanya gerakan wajib ya. Jadi pembiasaan wajib di sekolah itu dijadwalkan di setiap hari Selasa, tapi kalian harus bisa membiasakannya di hari-hari yang lain. Oke, cukup sekian. Mohon maaf dari Ibu bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu ya, keluarga kalian sehat. Salam hangat dari kami keluarga SMP 2 Bojong Soang untuk Ibu dan Ayah kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.